Menurut aku masalah utama di pemilu 2024 adalah polarisasi yang akan terjadi di sosial media. QC, quality control pertama secara etika itu datang dari konten kreator sendiri. Iya. You need to realize your power is so big gitu. There is a bias. Punya bias. Nah, social media tugas mereka adalah untuk meng-feed our bias biar kita tetap ada di social media tersebut. Kontestasi selalu ada kawan dan lawan. Kadang-kadang konten yang begitu, yang tadinya hanya penyampaian pendapat, dilaporkan ke Bawaslu. Kami nggak punya kewenangan menolak laporan. Padahal kan ada aturan tuh, misalnya kalau mau kampanye, kalau mau ikutan kampanye, ada syaratnya nih. Nggak bisa lu ujuk-ujuk kampanye tuh nggak bisa. Sahabat Bawaslu, kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Kali ini agak deg-degan. Yang bikin deg-degan temennya. Siapa? Bapak. Oh, siapa? Deg-degan soalnya kalau sama Bapak nih ngobrol biasanya orang-orang dalam tekanan. Karena kalau Pak Badrul ini kan biasanya ngobrol sama orang ini, orang-orang yang lagi diinvestigasi ya Pak ya? Bukan ngobrol, nanya. Nanya orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran. Waduh, berat. Jadi agak cukup tertekan. Tapi Bapak tolong ya Pak, khusus kali ini narsumnya jangan dibuat tertekan. Boleh. Takutnya saya mau. Takutnya nggak datang lagi nanti. Kalau gitu saya yang takut. Ada. Ya, sahabat Bawaslu, hari ini podcast Bawaslu Provinsi Banten agak spesial karena kita kedatangan seorang narasumber yang bisa dibilang apa? Artis layar lebar iya. Waduh. Terus udah gitu YouTuber iya. Aduh, sudah pensiun. Host iya, sudah pensiun. Walaupun sudah pensiun. Hari ini kita kedatangan narasumber Andovida Lopez. Yeay. Pertama, sebelum mulai terima kasih banyak kepada Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih banyak Pak Kaika. Sebelum kita mulai, kita make the record clear ya. Yes. Ini ada sedikit nepotisme di sini. Karena ya Elizabeth Rizka Lopez adalah sepupu aku. Ya, jadi kita sepupuan. Jadi harus clear ya. Kok ini apakah nepotisme? Iya ada. Ya, oke. Jadi ini ada satu. Mau nanya dikit. Ini kan YouTube-nya ini udah pensiun. Udah pensiun ya. Terus yang melanjutkan. Oh ya benar. Jadi masih ada yang lanjutkan. Ya, tapi ini kan nepotisme yang positif ya. Betul. Gitu. Jadi tapi kali ini kita undang Andovi di sini bukan sebagai saudara ya kita kulik-kulik, tapi sebagai seorang konten kreator. Bisa dibilang ya konten kreator. Seorang konten kreator. Bagaimana Andovi melihat demokrasi Indonesia pada saat ini. Nah, tapi kalau misalnya ngobrol sama Andovi nih Pak ya, pertama kali kalau dengar nama Andovida Lopez, Bapak kepikirannya apa pertama kali? Konten kreator. Walaupun dia udah terang-terangan bilang saya bukan YouTuber lagi. Tapi nempel ya Pak? Saya sampai ulang lagi, kenapa nggak jadi YouTuber lagi nih? Tapi saya udah tahu jawabannya. Udah tahu ya, Bapak terima kasih banyak udah nonton risetnya atau segala macam kan. Udah. Saya agak shock kenapa hari ini pakai batik ya? Iya, jadi gini guys. Ada masalah apa ini? Gua kaget karena di otak orang awam, wah Bawaslu, waduh Badan Pengawas Pemilu harus sopan banget nih. Jadi pakai batik. Ternyata Kaika, gue nggak nanya Kaika ini apa ya dress code-nya ya? Harusnya kamu tanya dulu nih. Ternyata emang santai, yang penting rapi aja. Jadi ini bukan salah mereka, ini salah aku asumsi bahwa lu serius. Mungkin emang Bawaslu emang tugasnya bagi negara sangat serius mengawas pemilu, tapi bukan berarti orang-orangnya juga serius. Itu sih dia. Iya, saya juga agak kaget ketika Andovi datang, kok serius banget gitu. Padahal niatnya itu ngundang supaya santai, malah Andovi yang serius gitu. Maaf guys. Ya, tapi kalau kita balik lagi ya, kalau aku pertama kali dengar Andovida Lopez sebagai orang awam gitu ya, yang aku pikirkan pertama adalah Indonesia banget. Aduh, terima kasih. Dengan pemilihan channel Skinny Indonesian yang sekarang 24, ada Skinny Indonesian 24 yang udah gak skinny lagi. Terima kasih banget sudah ini ya. Ini pertanyaan saya nih. Seberapa skinny sih? Waduh, jadi dulu pas awal itu kan channel dibuat pas aku umur 17 tahun. 2011. Dulu tuh aku beratnya 42 kg. Aku dulu kurus banget. Tanya Kak Ika tahu pas aku dulu kecil aku sangat kurus. Dan aku selalu dikatain lu kurus banget. Jadi pengkataan tersebut, orang-orang yang menghina cemooh tersebut aku bikin jadi sebuah weapon justru. Oke, gue skinny Indonesian emang
orang Indonesia yang kurus nggak apa-apa gitu. Tinggi. Apa? Pada saat itu belum ya? Enggak, belum. Terus kenapa ditarik nomor 24? Oh 24 karena betul sekali karena pemain basket. Bagi orang yang tahu aku tuh pemain basket favorit itu Kobe Bryant, rest in peace ya. Kobe Bryant. Jadi sesimpel itu. Aku orang kurus, orang Indonesia suka Kobe Bryant. Jadi skinny Indonesian 24 itu jadi nggak ada filosofi yang mendalam gitu. Jadi harus 24 kan dia pernah pakai nomor 8. Betul. Waduh. Waduh, ini gue suka nih. Ternyata saya mengerti kenapa Bawaslu ada Bapak di sini. Mengawasi saya dan sejarah saya. Bener, Kobe dulu pakai nomor 8. Tapi saya nonton dia secara benar-benar intens ketika dia ada nomor 24. Karena pas dia masih nomor 8 aku masih muda kan. Iya, masih muda. Jadi itu, sebenarnya sesimpel itu. Jadi sebenarnya pada saat memilih nama Skin Indonesian 24 aja kan tidak sekhusus itu gitu ya? Enggak. Berarti tidak menyangka bakal akan serius di YouTube pada awalnya? Sama sekali nggak nyangka. Seperti Kaika tahu video-video awal aku tuh nyanyi-nyanyi. Iya. Banyak orang nggak tahu video-video awal di Skin Indonesian itu nyanyi karena dulu punya cita-cita jadi penyanyi. Sampai sekarang pun masih ada cita-cita itu. Yeah. Tapi ada yang namanya mimpi, ada yang namanya realita. Ya, mungkin baru berhenti sampai Iya. belum Sadar nih. mimpi. Tapi seiring dengan perjalannya waktu sebenarnya bukan jadi penyanyi, tapi menjadi seorang performer. Nah, performer itu bisa apapun, bisa nyanyi, bisa menjadi content creator, bisa jadi presenter. Jadi sebenarnya itu sih. Nah, cuman yang aku tahu nih Pak, Andovi ini kan pernah tinggal di beberapa negara. Betul, ya. iya. Di Norway pernah, di Iya. Denmark pernah, Iya. India pernah, Betul. dan masih banyak yang lain gitu ya. Tapi akhirnya mengumumkan kepada publik lah, gue ini Indonesia gitu. Iya. Kenapa, apa yang melatar belakangi segitu cintanya sama Indonesia? Ini jawabannya sangat simpel, yaitu karena mama dan papa. Karena seperti Kaika tahu, ya papa yaitu kakaknya ayahnya Kaika, ini papa ya. Papa dan mama tuh super nasionalis dan pencinta Indonesia. Jadi mama sebagai diplomat 33 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara di Kementerian Luar Negeri. Mama tuh selalu ajarin kita, mau kita tinggal dimanapun di dunia, mau kita di Norway, Denmark, India, Amerika, kamu tuh masih orang Indonesia. Jadi rasa cinta aku terhadap budaya dan Indonesia tuh muncul dari mama dan papa. Kalau mama lebih ke budaya, papa lebih ke memperjuangkan Indonesia sebagai negara. Karena papa dulu ada seorang aktivis, papa dulu di penjara zaman dulu. Jadi pokoknya emang rasa cinta ini kalau nggak ada mama papa sih hilang. Karena aku jujur aku sekolah internasional, sekolah di luar negeri. Kalau aku ikut dengan pergaulan aku nggak mungkin kesini. Tapi mama sama papa selalu mengingatkan Andovi, ingat lu tuh orang Indonesia. Selalu ingat itu, never forget where you're from gitu. Kan katanya nih, mama Andovi ini kan sebagai diplomat ya, sering membanggakan negaranya di depan negara lain. Betul. Andovi udah melihat itu kan. Iya. Pas datang ke Indonesia, apa yang Andovi pikirkan? Benar. That's a apa yang terjadi? great question. Justru karena aku udah ke luar negeri dan tinggal, bukan cuma tinggal, hidup lah di sana. Hidup di sana. Justru menurut aku ini sangat menarik. Indonesia tuh banyak kekurangannya. Aduh banyak banget. Gue bisa sebutin 500 sekarang. Gak usah, waktunya gak cukup. Oh iya. 500 bahkan bisa lebih. Bisa lebih. Tetapi justru ada suatu keindahan yang tidak bisa dijelaskan secara logika terhadap Indonesia tuh indahnya apa. Kayak di luar dari yang simpel-simpel lah, makanan kita, budaya kita, musik kita, orang kita, sumber daya kita, natural. Kan itu kan simpel. Tapi itu justru karena pernah tinggal luar negeri. Gue bingung ketika aku ngomong gue nggak apa-apa ya, sorry ya. So aku ngomong aku saya, otak aku nggak jalan. Kita juga aman ya. Agak hang kalau agak hang aku saya. Gue takutnya di kakak sopan, ini nggak sopan nih Bawaslu. Gue ngeliat luar negeri, orang-orang bangga sama kultur budaya luar negeri. Justru Indonesia tuh jauh potensi tuh jauh lebih gede gitu. Kayak orang-orang di luar negeri suka banget ngomong Indonesia, what's Indonesia? I don't know. Ketika mereka tahu dan ketika mereka tahu Indonesia tuh sangat membanggakan loh. Dan menurut gua PR kita sebagai bangsa dan negara, termasuk aku dan semua orang kita generasi bawah tuh, how to maximize the potential of Indonesia. Dan aku mau poin terakhir ya soal Indonesia ya. Orang tuh lupa, Indonesia is a very relatively young nation. Indonesianya, sejarah kita ada banyak, sejarah kita dari Nusantara, dari banyak lah, dari Sriwijaya, dari Majapahit banyak. Tapi sebagai Indonesia itu 1945. Kita bandingkan sama negara-negara lain, Amerika 100 tahun mereka sebagai negara, mereka perang sipil loh. Jadi oke, secara kacamata sekarang dibandingin negara-negara sekarang mungkin kita dianggap kok Indonesia kayak gini-gini terus. Tapi dibandingin kacamata sejarah, Amerika tuh pas muda perang loh, perang saudara loh. Eropa tuh perang terus loh.
Jadi kayak yes, Indonesia kekurangannya banyak, tapi potensi kita sangat besar dan gue percaya masa depan ini. Dan orang selalu tinggal, Andovi lebih suka tinggal di negara mana? Di Denmark, Norway, India. Gue selalu jawab, gue milih 100% tinggal di Indonesia. Tapi kita bisa belajar banyak dari negara-negara seperti Denmark. Itu dia. Nah, tapi akhirnya apakah wujud kecintaan itu yang akhirnya membuat Andovi itu berpikir bahwa gue kayaknya harus deh bikin konten ini tentang Indonesia gitu. Karena kalau kita lihat nih sebenarnya ya sejarah Andovi, berarti Andovi berapa tahun di YouTube? Dari 2011 sampai 2021, 10 tahun. 10 tahun, dari 10 tahun memulai dengan nyanyi-nyanyi, bikin parodi, Bekasi, dan banyak ceritanya. Tapi kalau kita lihat nih di pertengahan hingga akhirnya sampai ke puncak karir dan akhirnya selesai, katakan selesai ya. Itu terkenalnya dengan Indonesianya, konten Indonesianya gitu. Apakah itu yang melatar belakangnya atau gimana? Sebenarnya it didn't happen secara sengaja. Itu bukan satu yang di planning. Nggak ada meeting kayak yuk kita rapat hari ini yuk, kayak nggak. Lama kelamaan aku sama Kajo selalu ingat Kajo, bukan aku doang. Aku sama Kajo tuh sadar kayak emang this is who we are. Kebanyakan orang konten kreator zaman sekarang membuat konten karena mengikuti apa yang sedang populer, apa yang lagi trending, apa yang bakal dapat views dan duit. Sedangkan gue sama Kajo sadar, gue sama Kajo membuat konten karena kita ingin menyenangkan rasa kepuasan dari diri sendirinya tuh apa dulu nih. Kebetulan konten tersebut menghasilkan views. Kebetulan, jadi logikanya tuh lu buat konten untuk memuaskan apapun hasrat kreatif diri lu sendiri. Baru abis itu ada konsekuensinya, ada hasil dari situ, yaitu apa? Yaitu tanda kutip views, tanda kutip duit, tanda kutip ketenaran. Lama-lama gue sadar, emang gue sama Kajo suka bikin konten tentang Indonesia. Kita ketika bikin DPR musikal, ketika bikin pentas suara Indonesia Prabowo Jokowi, nyala otak, bukan nyala, jiwa kita tuh nyala, kayak kita seneng aja gitu. Kayak di sini di tempat gue gitu. Ini tempat gue, bukan berarti gue nggak. Sama itu, sama kalau ketika bikin konten basket, ketahuan kalau bikin konten basket nyala nih, karena emang gue cinta basket. Bisa jadi ketika Andovi ngomongin bola, Andovi suka bola tapi nggak cinta sama bola. Orang tuh bisa baca, ini Andovi kok nggak genuine ya, kok nggak. Tapi ketika gue ngomongin basket, ketika gue ngomongin ini, it's always fun gitu. Dan konten kreator tuh jangan pernah lupa, menurut aku ya, again, make content that makes you happy first gitu. Baru itu. Nah, kebanyakan dari sekarang generasi baru tuh gini. Sorry aku ngomongnya panjang lebar, tapi intinya gini. Gue nggak masalah, kan selalu orang bang, tapi kan nggak apa-apa kok orang bikin konten untuk nafkahin keluarga. Nggak masalah. Gue tuh nggak pernah mempermasalahkan mereka membuat konten untuk dapat duit dan menafkahi keluarga. Paham? Gue enggak. Cuman banyak orang yang keluarganya udah oke nih, udah nafkah, udah aman, tapi mengambil apa nih lagi trending nih, apa lagi viral nih, ya, cara bikin duit adalah bikin prank nih, yaudah deh ini. Nah, menurut gua silakan berdebat, menurut gua itu salah, menurut gua itu salah. Jikalau lu ada di posisi di mana lu privilege, seperti gua akuin gua sangat privilege, gua akuin. Ketika lu ada di posisi privilege, harusnya lu sadar, lu harus membuat konten yang bukan hanya membuat orang-orang kok ya, yang dampaknya harus tanda kutip, gue nggak bilang positif ya, yang harus ada dampak. Karena dampak positif tuh bagi banyak orang beda, right? Ada orang yang konten kreator yang masak itu dampak positif, kan? Jangan selalu dampak positif itu edukasi, enggak juga gitu. Sebenarnya itu sih. Sorry ya panjang lebar ya. Kalau ngomongin konten kreator tuh selalu semangat gitu. Tapi konteksnya maksudnya kita nggak semata-mata mengikuti apa yang ada di masyarakat. Betul. Arus gitu, arus. Betul. Ya. Karena menurut aku gini, nggak apa-apa ngikutin arus, asal ketika lu ngikutin arus sesuai dengan jati diri lu. Aku ikut contoh ya, Prabowo versus Jokowi, itu video paling nomor 1 Skinny 24 dengan 56 juta views lebih. Kalau dibilang kok Andovi Kajo kan ngikutin arus pemilu, ikutin, ada arus 2019 pemilu. Tetapi jati diri rap battle tuh gue sama Kajo, kita suka hip hop, kita suka rap, kita suka kreatif bikin video. Nah, jati diri kita tuh nggak hilang. Beda kalau tiba-tiba lu YouTuber masak. Lu YouTuber masak nih, lu konten kreator TikToker masak. Ada pemilu. Aduh, gue kepaksa nih ngomongin pemilu nih. 2024 gue paksa.
Halo guys, jadi lu tahu gak sih kalau capres A sama capres B? Beda kalau gini. Halo, saya adalah konten kreator masak, saya tiktoker masak. Kalian semua tahu gue suka masak. Sebenarnya capres A suka makan nasi goreng apa sih? Itu tuh ngikutin arus, tetapi jati diri lu tuh gak hilang. Tapi dan itu juga bikin lu bahagia. Kalau lu emang pahamnya masak, lu ngomongin capres A sama capres B, makanan favoritnya apa sih? Coba yuk kita masak. Lu juga bahagia gitu. Lu juga paham, lu juga ngerti. Itu pesan yang banyak orang tuh cuma kayak yang lagi trending ini nih. Ya udahlah kita bikin video tentang ini, ngomong aja. Jatuhnya nggak terkesan genuine, nggak terkesan real gitu. Itu sih. Gitu. Gimana masukin idealisme ke dalam mainstream itu tadi? Itu susah sih. Nggak semua orang mempunyai idealisme itu. Gue juga kadang-kadang idealisme itu juga goyah. Jadi gue nggak di sini bilang gue paling nggak juga. Tapi balik ke diri sendiri. Menurut aku kayak memunculkan diri kita sendiri. Karena at the end of the day, konten kreator itu ada banyak. Ada ratusan ribuan bahkan sekarang. The only way to stand out from the crowd. Kalau bahasa bisnis, marketnya udah saturasi nih. Marketnya udah banyak nih. Kalau lu pingin dilihat, paling gampang jadi diri sendiri. That sounds so cliche. It sounds so, Disney, be yourself, be yourself. Tapi pada kenyataannya, gue ngapain ngikutin temen gue, contoh Chandra Leo, Nancy Judge. Emang gue bukan orang kayak gitu. Ngapain gue? Ya gue harus menjadi diri gue sendiri. Lama-lama orang juga sadar kok. Kata Kaika ngomong, top of mind Andovida Lopez Indonesia. Itu emang ngikutin diri sendiri aja gitu. Tapi emang susah karena mainstream sekarang sistem algoritma, kita bisa bahas panjang algoritma segala macam mendorong kita untuk tidak menjadi diri sendiri. Mendorong kita untuk mengikuti arus. Itu sih. Tapi ketika di awal memutuskan untuk menjadi diri sendiri itu sulit gak sih? Sulit. Karena banyak anak muda dan sampai sekarang pun, gue mau 29 tahun. Sangat wajar untuk kita tidak tahu diri kita itu siapa. Itu sangat filosofis ya, sangat. Tapi gini, who I was when I was 17 ketika gue bikin video-video nyanyi, beda sama sekarang. Right? Jadi susah karena untuk membuat video-video yang mencerminkan jati diri, logika dasar, lu harus tahu jati diri lu apa. Dan untuk menemukan jati diri lu, itu setiap orang mempunyai proses yang berbeda-beda. Kaika tahu Kapaska. Kapaska itu kakakku satu lagi. Kapaska itu dokter. Dan gue tuh iri sama orang-orang seperti Kapaska. Kapaska dari kecil udah tahu. Gue mau jadi dokter. Nah, gue sama Kak juga kayak Kapaska. Nah, orang-orang kayak Kapaska, kakakku yang paling tua, gue tuh iri sama orang-orang seperti Kapaska karena mereka tuh udah tahu jati diri mereka dari muda. Sedangkan banyak anak muda sekarang confused lah. It's okay, gue juga baru tahu jati diri gue tuh pas semester 5. Pas di FAW nih. Pas di semester 5 FAW aku baru tahu. Ternyata passion gue adalah mengentertain orang. Tapi mengentertain orang dengan purpose dan ada impact. Itu purpose gue itu. Nah, mengentertain orang dengan purpose dan impact bisa pakai banyak jalur. Tapi itulah jati diri aku yang aku ternyata ini loh jati dirinya gitu. Jadi itu sih. Nah, cuman agak ngobrol tadi ya soal epic rap battle. Ya. Karena menurut aku itu cukup menarik. Pas ngomongin Bawaslu pemilu. Paham. Aku di sini agak cukup menyampaikan itu kepada teman-teman aja gitu. Karena untuk kita yang memang di Bawaslu berkutat di soal publikasi kelembagaan gitu, itu menjadi salah satu contoh lah menurut kita. Gitu. Contoh menurut kita bahwa ini loh sebenarnya konten itu. Gitu. Dan kemarin betul kata Andovi, aku cek kemarin 56 juta views. Gitu ya. Nah, tapi jujur kalau dibilang tadi sama Andovi kan bikin konten itu ya untuk educate people berarti. Yes and no. Yes and no. Yes and no. No-nya bukan gini. Jangan memaksakan diri sendiri. Gue paksa konten gue harus beredukasi. Education itu bakal lama-lama keluar tanpa lu sadarin. Kalau tujuan lu bener. Contoh, tujuan aku bikin Pak Jokowi itu bukan kayak gue mau ngajarin anak-anak. Oh enggak. Tujuan aku adalah how do I make this fun biar anak muda di tahun 2019 nggak apatis. Dari tujuan itu entah kenapa elemen edukasi itu keluar secara natural, bukan secara terpaksa. Nah itu, jadi jangan kayak gue mau bikin video yang terpaksa mengedukasi karena anak muda juga kayak apaan sih lu? Tapi kalau tujuan lu, gue mau bikin video yang membuat pemilu itu asik, keren, dan orang tuh pemilu itu seru ya.
Maka zaman 2019 ketika Prabowo Jokowi keluar, orang kayak yang tadinya di komentar seksi kan banyak. Tadinya gue malas voting tapi seru juga pemilu ya. Kayaknya gue ikut voting pertama kali deh. Kan tujuannya itu. Nah dari situ kan isi kontennya kan baru ketahuan. Tanpa lu ketahui, walaupun formatnya rap battle, banyak orang jadi tahu soal capres loh. Hah? Dulu, oh ternyata Prabowo sekian tahun di militeri. Ternyata Jokowi dulu apa? Termasuk program kerjanya. Termasuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, puluhan juta terasa kan dari lirik, kan dari lirik. Tapi tujuan gue tuh bukan untuk kasih tahu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Itu bukan tujuan gue. Tapi tujuan gue kan, nih gue calon, ini program kerja gue. Jadi materi yang keluar secara otomatis akan keluar untuk tanda kutip mengedukasi. Jadi nggak secara kayak gue harus educate, karena ya gue bukan guru. Gue bukan orang yang mempunyai wewenang yang besar untuk mengedukasi orang, karena gue bukan guru. Tapi dari konten gue semoga orang bisa belajar. Nah itu sih lebih ke kacamatanya sih. Setelah pengalaman nih saya nonton, saya udah lihat nih Prabowo Jokowi Rap 2014. Iya 2019 DPR Musika. Iya. Sebenarnya demokrasi atau pemilu tuh menarik guys, asik gak? Sangat. Dan gue ngomong ini bukan karena gue di Bawaslu. Kelihatan dari track record gue ya. Gue ngomong ini bukan karena gue lagi menjilat di Bawaslu. Track record gue tuh gue emang suka banget sama pemilu karena gini. Bukan pemilu, pemilihan apapun. Pemilihan ketua OSIS. Pemilihan siapa yang jadi ketua RT. Lupain pemerintah ya. Lupain sekolah. Pemilihan siapa teman kita yang bakal kita voting untuk bayar makan hari ini. Oh iya. Konsep memilih itu adalah suatu hal yang selalu fun. Karena kalau kita tarik sejarah, zaman dulu kita nggak ada hak untuk memilih apapun. Salah satu hal yang benar-benar membuat mata gue kebuka adalah Papa, almarhum Papa kan sakit. Tapi di 2014-2019, sesakit-sakitnya Papa akan keluar untuk voting. Terus gue bingung kenapa, padahal Papa tuh untuk keluar untuk voting tuh susah, ribet. Karena kondisi kesehatan. Kalau lu lihat dari kacamata orang-orang tua kita, ini adalah hak yang benar-benar mereka fighting for this hak untuk bisa milih. Anak muda we take it for granted karena kita tidak melewati zaman-zaman dimana lu nggak boleh pilih loh. Itu sesuatu hal yang lu butuh perspektif itu untuk tahu kayak Papa itu sesakit-sakitnya setidak bisa apa-apa. Kalau pemilu nyala karena he fought for this right. Jangan sampai kalian teriak, sampai kalian nggak ada hak untuk milih loh. Nggak usah Indonesia, banyak negara di luar Indonesia tuh sampai sekarang masih fighting untuk bisa memilih. Jangan dianggap ini hak yang ya udahlah. Nah di luar dari filosofis itu, menurut gue tuh milih tuh fun loh. Siapa yang bakal menang? Siapa yang itu? It's a fun thing. Demokrasi itu it's fun. Prosesnya juga mulai pemilu. It's always fun. Apakah ada PR dalam proses tersebut? Tentu. Apakah ada permasalahan, ada penanganan pelayanan juga, Bawaslu juga, ini kan tugas kalian. Tapi kan, is it inherently fun? Yes, pemilu is always fun. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat dan Bawaslu dan KPU dan semua instansi pemerintah membuat pemilu ini bersih, luber-jurdil ya? Luber-jurdil apa? Gue lupa singkatannya apa, adil, berani, privat, whatever. Langsung umum, bersih, jujur dan adil. Betul, langsung umum, bersih, jujur dan adil. Ya, jadi kan, tapi kan at the end of the day, it's fun dan menurut gue kayak, pemilu itu emang seru, ada deg-degannya. Ada deg-degannya, kita nggak tahu siapa yang menang, kita nggak ini. Tapi at the end of the day sama kayak di Prabowo Jokowi, orang tuh selalu lupa. Orang kira Prabowo Jokowi itu Prabowo hina Jokowi, Jokowi hina Prabowo. Salah. Kalau kalian sadar di akhir video, Soekarno dan Hatta turun. Kalau kalian nonton video, Soekarno dan Hatta turun bilang, udah kalian mau berantem apapun, ingat kalian tetap satu Indonesia. Perbedaan pendapat, perbedaan point of view, perbedaan perspektif dalam sebuah pemilu itu sangat amat wajar. Tetapi at the end of the day kita satu Indonesia, yuk kita maju bareng-bareng. Seru gitu. Tapi kan itu kan kamu sebagai pembuat konten yang menyampaikan, tapi di akhir kan ada itu gitu ya. Tapi kan nggak semua masyarakat melihat itu. Ada juga yang kalau kita lihat komen, ada juga yang akhirnya muncul hate speech di situ. Banyak ya kan? Yang paling lucunya adalah ini kalau kita ngomongin specifically rap battle itu unik karena pas zaman itu kan booming tuh rap battle viral.
banyak pendukung Jokowi ngambil bagian gua aja. Dipotong di sosmed, ternyata Andovi Lopez pendukung Jokowi. Oke. Banyak yang ngambil bagian Prabowo, Kaju jadi Prabowo. Ternyata Jovian adalah Prabowo. Dalam hati gue sama Kaju nggak pernah kasih tahu loh. Kita secara publik kita tidak pernah kasih tahu kita pilihannya siapa. Dan banyak orang secara inner circle yang tahu Andovi Jovian pilih siapa, bahkan ngomong, kok nggak kelihatan di rap battle? Di rap battle tuh sangat adil loh. Di rap battle tuh orang bingung Andovi Jovian tuh pilih siapa sebenarnya. Karena kita make sure kita seadil itu. Walaupun orang yang tahu kita ke arah mana, tapi gue make sure Kajo, kita siapapun yang kita voting nggak boleh tercermin di sini. Harus seadil mungkin. Jadi hate speech yang muncul itu lebih ke orang-orang yang make argumen gue yang kayak Jokowi ini, Prabowo ini. Jadi tapi emang dunia internet emang tidak bisa diberhentikan. Tapi kan sebisa mungkin ketika kita membuat konten, gue sama Kajo seadil mungkin. At the end of the day bakal ada selalu pendukung Jokowi, bakal ada selalu pendukung Prabowo. Di 2024 bakal ada selalu pendukung capres A, ada selalu pendukung capres B. Tapi ketika kita membawa konten, kita apalagi yang konten yang responsible, kita sebisa mungkin untuk membuat adil. Kalau at the end of the day ada orang yang menganggap, oh enggak ini video Jokowi banget, oh ini video Prabowo banget, terserah lo. Tapi kita sebagai konten kreator harus dari awal bikin nih seadil mungkin. Itu sih menurut gua. Tapi itu kan proses pembuatan. Proses pembuatan, iya. Ketika pada akhirnya apa bisa kita katakan kan pro dan kontra itu sebagai hasil dari apa gitu. Ada nggak sih yang Andovi bikin gitu? Maksudnya ternyata nih nggak semua loh masyarakat ini berpikir seperti yang kamu pikirkan bahwa kita itu adalah satu Indonesia. Apa yang kamu bikin untuk menetralisir itu? Jadi waktu video itu keluar, terus di Instagram pribadi dan YouTube community post, aku juga ngomong kayak, aku waktu itu juga ke TV nasional untuk ngomong, guys, bagi yang mengambil rap battle ini untuk saling itu, guys, just so you guys know, tujuan gue sama Kaju tuh, kita selalu menjelaskan tujuan kita. Tujuan kita tuh untuk menunjukkan bahwa pemilu, bahwa politik itu seru. Itu tujuan kita. At the end of the day, yang paling membahayakan adalah ketika anak muda zaman sekarang makin kurang peduli sama politik. Gue nggak bilang kalian harus si paling paham politik. Gue juga nggak paham politik, guys. Jujur, sampai sekarang pun gue yang riset tentang partai, riset tentang pemilu, gue aja nggak terlalu paham gitu. Tadi aja pas gue masuk ke Bawaslu, gue nanya tadi, gue tadi duduk di bawah. John, ini apa sih Bawaslu tuh di bawah naungan siapa? Oh enggak, ini independen. Dari trias politika kan ada eksekutif, yudikatif, ada legislatif. Ini jatuhnya di mana? Oh enggak, jatuhnya di auxiliary. Yang jadinya jadi auxiliary. Jadi ini KPU, Lemhanas. Jadi gue sampai sekarang tuh masih belajar. Oke, jadi Bawaslu tuh sebenarnya independen. Ngapain? Kerjanya ngapain? Jadi aku baca, ternyata Bawaslu itu soal penanganan masalah sengketa pemilu, terus ada kayak masalah netralitas ASN. Itu pun aku juga belajar. Jadi tapi seru, it's seru aja gitu. Cuman kadang poinnya politik itu kayak suka dianggap masyarakat sesuatu yang negatif nggak sih Pak? Maksudnya kan selalu sebenarnya politik itu nggak selalu hal yang negatif. Padahal asik. Emang loh, pada kenyataannya emang kita nggak bisa pungkiri karena berbagai hal di Indonesia politik emang condongnya konotasinya emang negatif. Emang it is the reality. Cuman ya sayang sekali karena at the end of the day politik adalah salah satu vehicle atau untuk bernegara, untuk membuat negara ini maju gitu kan. Dan gue berharap kalau anak muda peduli dan partisipasi politik juga lama-lama gini, negatifnya kan selalu ada. Tapi lama-lama kalau kita makin peduli, makin attention, lama-lama orang sadar, oh politik itu penting loh. Emang butuh proses yang lama, tapi menurut gua kita semua dengan budaya, dari kultur, dari keren ngomongin politik. So gue malas kalau kita ngomongin politik. Alah bro, nggak usah lah, kita lagi makan nasi goreng, ngapain ngomongin politik lah. Gue justru seneng kalau kita ngomongin politik, tapi debat sehat gitu kan. Oh lu apa, lu partai apa, lu oh ini seru aja gitu. Nah, sedikit bertanya sama Pak Badrul boleh kan? Boleh, maaf ya Pak Badrul, tadi aku ngomong panjang banget. Boleh ya. Tadi pada dibilang Andovi ini ngomong tapi terus. Tapi yang tadi apa yang disampaikan Andovi gitu ya, bahwa sebenarnya kan media sosial itu bisa menjadi sarana untuk ternyata masyarakat itu bisa tahu juga loh perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. Tapi berkaca di Banten 2019 itu ternyata kita menemukan banyak pelanggaran di media sosial. Oh, di media sosial. Oke. Media sosial. Jadi kan ini sebenarnya sesuatu yang agak bertolak belakang nih, maksudnya bingung gitu loh. Sebenarnya media sosial ini hal yang baik loh, tapi ternyata dampaknya, impactnya itu
ya ada juga yang negatifnya gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya apakah tetap kita pertahankan di situ apa gimana? Sebelum kesini dulu ya, gue juga. Oh ya. Nah, gue. Ya gue. Oke. Maksudnya gue demen ini tadi apa? Pakai media sosial atau media lah ya untuk menyampaikan segala sesuatu. Kemudian tadi Andovi dengan kakaknya apa? Terus bikin konten seadil mungkin. Memang problemnya itu kadang-kadang kita nemuin tuh orang bikin konten apa namanya itu ya? Sisi dia aja yang dia pengen tampilkan. Paham. Gue cenderung calon ini. Paham. Padahal kan ada aturan tuh misalnya. Kalau mau kampanye, kalau mau ikutan kampanye, ada syaratnya nih. Gak bisa lu ujuk-ujuk kampanye tuh nggak bisa. Kampanye itu cuman boleh untuk pemilu ya. Beda dengan pilkada. Kampanye medsos itu cuman boleh orang yang masuk dalam tim kampanye atau pelaksana kampanye yang ada SK-nya itu. Di luar itu nggak bisa. Jadi nggak semua orang boleh kampanye ya Pak ya? Nah kalau kadang-kadang memang ada kebablasan lah. Kita juga nggak bisa kontrol orang dalam membuat konten ya. Ada sama-sama black campaign, negative campaign, ada macam-macam. Sebelum lanjut, what's the difference between black campaign dan negative campaign? Biar clear nih. Aku tahu, tapi biar orang tahu apa sih bedanya black campaign sama negative campaign gitu. Sebenarnya itu satu rumpun besar. Satu rumpun besar masuk kategori negative campaign sebenarnya. Tapi secara umum kita ngebagi sederhana aja. Kalau black campaign dulu. Black campaign itu ya bahasa sederhananya fitnah. Bahasanya fitnah. Informasi orang itu diberi melabel orang dengan informasi yang nggak benar. Misalnya, dia ini orangnya A, pada dia B. Perampok. Pada dia nggak pernah perampok. Atau dia orang ini pelaku kejahatan lingkungan, padahal dia enggak. Itu yang kategorinya black campaign, fitnah. Kalau negative campaign itu, ya memang orangnya pernah salah. Benar dia dulu koruptor, benar dulu dia pernah melakukan kejahatan apapun atau aib-aib tertentu lah. Terus diungkap lagi hanya untuk menjatuhkan, niat menjatuhkan itu. Betul, memang dulu faktanya emang ada. Tapi kan kita nggak tahu. Boleh dong orang kuat, boleh dong orang memperbaiki diri. Tapi jangan jatuhkan itu, jangan sampaikan itu untuk menjatuhkan orang. Paham. Kita kan ini beradu gagasan. Masa lalu, semua orang punya masa lalu. Ya kita bicara masa lalu orang, jangan-jangan masa depan kita lebih buruk dari dia. Paham. Dua hal itu yang kadang-kadang banyak dipakai untuk kepentingan sesaat lah. Sepihak gitu. Aku mau nanya, tapi kan gini, yang boleh kampanye itu tim pemilu, tim kampanye dan pelaksana kampanye. Nah aku mau tanya nih, bagaimana kalau aku rakyat, aku orang awam nih, aku rakyat Indonesia, aku suka sama A atau suka sama B, boleh dong hak aku sebagai rakyat untuk ngomong, halo saya Andovi, saya suka banget sama si A atau B atau C? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau membungkus menjadi sebuah kegiatan kampanye nggak bisa. Kalau ini kegiatan kampanye lah, halo gini saya akan berkampanye hari ini untuk B, C, D, D. Mari kita mendukung bla 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 lain. Jangan. Tapi untuk saying your opinion bahwa ternyata si paslon A tuh keren, paslon B tuh keren. Boleh dong. Boleh. Semua orang punya hak, tapi tentu ada batasan-batasannya. Paham. Tapi kadang-kadang namanya masyarakat, namanya politik dalam kontestasi selalu ada kawan dan lawan. Kadang-kadang konten yang begitu, yang tadinya hanya penyampaian pendapat, dilaporkan ke Bawaslu. Kami nggak punya kewenangan menolak laporan. Bawaslu nggak bisa menolak. Tentu saja terima dan kami akan periksa dulu. Betul. Bukan berarti pasti salah, enggak. Betul, enggak belum tentu. Tapi kami harus melaksanakan dari sisi hukum. Kami periksa, ini bukan kampanye, jangan-jangan. Kami tidak bisa menolak orang melaporkan. Paham. Itu yang resiko-resiko dalam kontestasi. Bagaimana cara saya melapor ke Bawaslu? Saya orang awam nih. Ini aku ngomong bener-bener. Ini gue nggak ada list pertanyaan ya guys ya. Gue nggak ada list. Gue bener-bener penasaran. Kalau gimana cara gue lapor ke? Bawaslu ada di sini si doi ini. Gini. Di Bawaslu bisa bikin laporan resmi, kayak datang ke kantor polisi. Datang saya mau bikin laporan. Polisi, bikin laporan, ketik bla 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 bla, lengkapin syaratnya. Ya biasa ada kejadiannya. Siapa pelapor, terlapor. Berita acaranya apa? Standar ya. Formulir diisi. Kalau nggak mau juga gitu, gue nggak mau muncul nih gue. Terus tapi gue pengen ngasih informasi nih. Boleh. Kami buka namanya ruang itu informasi awal. Boleh datang ke sini cerita-cerita ke kita boleh. Nggak usah bikin formulir, nggak usah. Gue mau ngasih informasi nih. Kami terima itu. Atau telepon ke kita boleh. Kirim ke email resmi kita boleh. Nah, yang kayak gitu nanti kami akan olah. Nah, kami menjadi pelapornya.
Oh, jadi jadinya yang melapor Bawaslu karena Bawaslu sudah mendengar dari orang-orang. Kami akan telusuri, kami investigasi, kami jadiin laporan, tapi dalam bahasa kita nyebutnya temuan. Karena banyak orang tuh yang takut untuk melapor karena takut identitasnya keluar gitu. Iya, padahal bisa dirahasiakan kan, confidential. Sangat bisa dirahasiakan. Tapi kalau mau tampil sebagai pelapor ya silakan. Tapi kalau nggak mau tampil, atau informasinya sepotong-sepotong, nggak apa-apa, sampein aja. Kami punya kewajiban itu kok, menelusurin itu. Paham. Jadi sangat terbuka cara menyampaikan itu semua. Apakah ini sangat teknis dan hukum sih? Apakah harus sesuai domisili? Jadi misalkan kalau pelanggaran di Jakarta, lu nggak mungkin ke Banten dong, lu harus ikutin ke Bawaslu DKI dong. Kalau untuk konteks laporan memang bahasanya cuma WNI yang mempunyai hak pilih. Pilpres Indonesia dong. Berarti satu Indonesia. It doesn't matter dari di mana gitu. Ya kalaupun dia nggak didomisili di situ, kami anggap saja itu informasi awal. Kami tangani juga. Ditanganin terus kalau misalkan emang ini di pilkada di Jakarta atau di mana atau kami sampaikan ke Jakarta ya. Jadi ya nggak usah takut. Aman lah itu. Nah, tapi kalau tadi Bapak sampaikan ya, suka ada yang dipotong-potong gitu. Nah, kalau Andovi ini sebagai seorang content creator gitu, gimana sih? Kan sebenarnya karena dipotong-potong itu kan akhirnya stigma masyarakat tuh, ini lagi misalnya kamu nih bikin Jokowi versus Prabowo, ini mah milih si ini gitu. Stigmanya pasti ke sana. Pasti gitu, sana. Akhirnya dari stigma itu ya udah banyaklah hate speech, udah mulailah tuh komen. Gitu. Ibaratnya kita aja yang di grup keluarga aja bisa jadi berantem. Grup WhatsApp keluarga tuh, grup keluarga tuh paling bahaya guys. Itu aja bisa jadi berantem. Gitu. Misinformasi, disinformasi, hoax di grup WhatsApp keluarga. Share berita, gitu. Langsung share, nggak tahu sumbernya dari mana. Saya ingat kalau dia ini dianggap orangnya nggak up to date, karena nggak mau nge-view, nggak mau ngelihat konten-konten yang nggak jelas judulnya. Makanya sering disebut nggak up to date. Saya benar-benar kalau ada judulnya apa saya ngeliat. Emang itu harus dibiasakan sih. Tapi itu emang. Walaupun di grup keluarga ya. Gue paling di grup keluarga pun. Tapi kamu nonton aku kan? Iya. Saya di grup keluarga pun, kalau ada keluarga ngomong gitu, aku sampein langsung aja. Skip aja kayak. I really don't see it. Karena it's. Percuma nyumbang view buat yang konten. Iya, soalnya percuma banget guys. Pertama gini. Percuma untuk kesehatan mental. Rahmani jasmani lu sendiri. lu sendiri kayak apalagi pas zaman COVID awal-awal kan, berita hoax dan informasinya tentang bisa menyembuhkan minum teh lemon hangat. Gak usah vaksin minum teh lemon atau whatever, all this stuff lah kan. Tapi kan kayak yang menurut gue ya susah karena ini jujur I don't wanna be that guy. Ini Andovi ini selalu ngomong ini. Sistem sosial media dan algoritma itu emang harus kita revisi lagi dan kita ulang lagi karena at the end of the day ada aku 29 tahun. Instagram ada bagi aku ketika aku umur 21 tahun. Iya, baru. Otak aku udah terbentuk sebagai dewasa. Anak zaman sekarang apalagi pemilu voter pertama nih yang 17 tahun kan voting pertama di Indonesia, yang punya KTP intinya kan. Ya kan syaratnya voting 17 tahun KTP. Mereka udah ada Instagram dan TikTok dari mereka umur 9 tahun dan umur 10 tahun. Otak anak muda sepintar apapun belum terdevelop semaksimal mungkin. I will say this right now. Semoga podcast Bawaslu ini menurut aku masalah utama di pemilu 2024 adalah polarisasi yang akan terjadi di sosial media. Itu menurut my personal opinion. Masih akan terjadi polarisasi. Masih dan akan jauh lebih berat. Karena bedanya sama 2019 teknologi dan sosial media lebih canggih. Bukan lebih canggih, lebih besar, lebih dampaknya lebih besar. Iya, dampaknya lebih besar. Berarti 2014, 2019, 2024 puncaknya polarisasi? Menurut aku karena sosial media. Aku nggak ngomong karena calonnya. Calonnya bisa calon karena sosial media. Jadi itu gara-gara itu akan bikin musikal polarisasi. Betul. Ini bukan untuk promo itu juga, tapi ya aku jadi emang next project aku sama Kajo bikin musikal soal polarisasi. Januari 2024 live teater musikal 1,5 jam 2 jam nanti tempatnya menyusul. Kenapa? Karena aku mau bikin musikal sama Kajo bikin musikal tentang ngomongin pemilu dan polarisasi. Khususnya terhadap the effect of social media and algorithm gini. So gini.
Maaf ini agak panjang. Aku nggak tahu waktu kita ada berapa lagi. Masih panjang. Kita panjangin kalau gini. Menurut aku permasalahan utama adalah gue berharap bagi ada nonton ini bagi waktu semua di sini nonton Social Dilemma di Netflix. Please nonton itu baik-baik. Gini, kita pasti sebagai manusia punya bias tertentu. There is a bias. Punya bias. Nah, social media tugas mereka adalah untuk meng-feed our bias biar kita tetap ada di social media tersebut. Let's just take TikTok. Oke. Kenapa FYP sangat-sangat bekerja dengan sangat baik? Karena FYP itu meng-satisfy our needs dan our bias. Lu suka konten masak, lu akan selalu di-feed sama konten masak. Algoritma terus sana ya. Orang ngomong, ya nggak masalah dong Kak Dov. Bagus dong kalau gue suka masak, dikasih masak. Bagus dong, nggak ribet. Itu kalau soal konten, soal masak, soal beli. Bagaimana kalau itu soal pilihan politik lu? Let's just say lu suka A, kita jangan A deh, karena takutnya ada capres yang ada Z. Lu suka sama Z. Tiap hari lu ke FYP lu akan ditabrakin dengan konten Z oke, X jelek. Z oke. Nah, manusia akan otomatis kayak gimana gue mau memulai critical thinking kalau gue nggak tahu apa-apa soal X. Feed gue selalu tentang Z. Ya gimana nggak kita polarisasi dong? Maka ketika gue bikin Prabowo Jokowi sama Kajo, kita sengaja tunjukin, lu tahu gak sih Prabowo jeleknya ini, Jokowi jeleknya ini. Prabowo bagusnya ini, Jokowi bagusnya ini. Nih, dua sisi langsung. Di satu konten. Biar lu nggak ada alasan, oh gue nggak tahu. Nah, 2024 apalagi dengan adanya TikTok dan Instagram dan YouTube dan Facebook, kita nggak usah jauh-jauh, kita baca dari gini. Amerika udah terpolarisasi lah. Kita Democrat, Republican, storming of the Capitol. Kalau kita lihat Amerika sendiri, nggak usah jauh-jauh. Orang, Amerika beda bang kan. Amerika sistem partainya dua, cuman Demokrat, cuman ini. Kita ngomong saudara Asia Tenggara kita sendiri, Filipina. Filipina baru aja pemilihan umum di tahun 2022. Kalau kalian tanya dan kalian riset soal saudara-saudara kita di Filipina, mereka ngomong itu salah satu pemilu yang paling terpolarisasi dan paling kacau di online. Penggunaan AI, penggunaan misinformasi, penggunaan bot, penggunaan itu apapun yang kalian kira dipakai di tahun 2019 kemarin akan ditambah lagi, di steroidin lah, dikasih. Nah, anak muda sebagai first time voter akan terpengaruh, tapi jangan cuma anak muda. Nggak usah jauh-jauh deh, generasi nyokap gua. Generasi yang tidak semahir itu, gue gak bilang mereka gak mahir, tidak semahir dengan teknologi, akan selalu percaya tulisan dan 10 paragraf di grup WhatsApp. Mama, aduh ya ampun mama I love you to death mama akan selalu kirim, halo mama, love you mama, bukan salah dia, mama akan selalu membaca artikel 1 paragraf di WhatsApp. Dan akan mengambil itu sebagai, ini bukan mama ya, sorry, mama nggak gitu, mama sering kali kirim terus kayak, nggak, ini nggak beneran Novi. Mama kan udah diplomat, udah pintar, critical thinking. Bayangin betapa banyaknya orang-orang yang lebih tua di Indonesia membaca apapun di grup WhatsApp keluarga dan langsung percaya. Jadi menurut gua, ini bukan salah paslonnya, bukan salah calonnya. Sosial media dan teknologi harus terjadi sebuah tanda kutip reformasi, tanda kutip sebuah, I don't know what to say, tapi it's dangerous loh. Gak usah jauh-jauh, gue sendiri takut. Gue akan ada bias dan condong terhadap orang-orang tertentu. Kalau FYP dan TikTok dan Instagram gue isinya cuma itu, gimana gue bisa critical thinking? Gimana gue dengar orang sebelah? Kan demokrasi itu kan intinya demokrasi itu apa sih? Lu mendengar orang yang lu tidak setuju dengan orang tersebut. Lu dengar ide tersebut. Oke, gue gak suka lu kenapa? Karena ini. Emang kenapa sih gue gak suka? Ternyata pas kita ngomong, enggak juga kok. Oke kita gak setuju, tapi kita gak jauh-jauh amat loh. Polarisasi. Jadi ya, semangat kepada KPU, kepada Bawaslu. PR kalian di pemilu 2024. Aduh, gue gak jelas sih jadi kalian sih. Kalian pasti tanggung jawabnya sangat-sangat besar. Katanya nggak ada jam kerja sekarang ya, karena ada selalu melihat laporan setiap hari. Ya good luck guys. Dan bukan cuma pemilu, kalian nggak ada pilkada. 2024 juga ada November 2024. November pemilihan. Aduh, wah good luck guys. Nah, good luck. Tapi izin Pak, kalau nanya sama Pak Badrun nih, kalau tadi yang Andovi sampaikan gitu ya, dari kacamata Bawaslu ada trik-triknya nggak sih Pak supaya para konten kreator ini pada akhirnya tidak terjebak di apa yang mereka bikin sendiri gitu loh, tidak terjebak dengan ya
konten-konten yang mereka bikin yang tadinya awalnya untuk mungkin memberikan oh ini yang baiknya yang buruknya gitu loh, akhirnya di ujung-ujungnya ya masyarakat itu membentuk mereka menjadi oh ini enggak nih cuma si ini nih dari kacamata Bawaslu. Iya, saya mau mulai dari apa yang Anda sampaikan tadi. Saya suka konsep yang dibangun oleh Andovi dan kakaknya, Kak Jo ya. Bagaimana membuat konten yang critical thinking. Ya. Nah, itu yang pengen kita bahasanya semai ke banyak generasi muda itu. Jadi kalau bikin konten ya jangan cuman konten, maksudnya ya bukan nggak bagus konten sebelumnya. Ini masalah wilayah politik terutama ya. Jadi kita membiasakan konten yang ya mau dibilang lu berjuldir ya boleh-boleh juga. Iya, Pak ya. Karena memang rumusan di pemilu itu sendiri kan tertata dengan rapi. Jangan sampai nanti masuk pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu banyak, mulai pelanggaran kampanye, pelanggaran ya macam-macam, larinya ke etiknya, ada pidananya lah, ada administrasi. Itu kan banyak sekali ruang-ruang yang sangat mungkin menjebak kita sendiri akibat ketidakhati-hatian itu. Makanya tadi sudah membuat konten yang rap battle yang sangat fair, kemudian beberapa konten-konten. Yang itu kita pengen semai terus karena kita punya program pengawasan partisipatif. Oke, pengawasan partisipatif. Oke. Jadi gunakan medsos itu, gunakan konten itu untuk membangkitkan kesadaran pengawasan agar pemilu kita ini enak gitu loh. Kita ini asik gitu loh. Kan semua pertandingan itu bagus. Basket bagus karena aturannya jelas. Karena lapangannya jelas, karena seragamnya jelas, penontonnya rapi. Kalau enggak ya berantakan. Gimana kita jaga itu gitu. Gimana Andovi bisa suka nomor 24 sampai hari ini? Iya. Gimana kita ciptakan itu di politik? Ini enak gitu loh, asik kita bangga. Tapi kita walaupun Lakers kalah, Dovi nggak ngajak berantem. Betul, enggak. Gue bukan gitu. Iya, benar ya. Tetap Dovi bangga sampai hari ini. Walaupun sedih ya kalau Lakers kalah ya. Sedih normal. Lakers kalah ya. Ya tapi kebanggaan ada, tapi kan kita nggak. Iya. Yang kayak gitu pengen kita bangun. Nah, sebenarnya kalau ngomong soal content creator kayak gini, I cannot speak for all the content creators karena kan content creator ada banyak macam. At the end of the day, yang gua harus bagi teman-teman gua yang content creator di luar sana atau bagi yang gua nggak kenal juga, kayak gua tuh selalu, apalagi content creator yang besar ya, gua selalu mengutip kata-kata Spider-Man, with great power comes great responsibility. Bagi kalian yang punya jutaan views, ratusan ribu views, puluhan ribu views bahkan, gue gak peduli berapa views kalian, just know that your content itu pengaruhnya tuh gede banget loh. So please realize that QC, quality control pertama secara etika itu datang dari content creator sendiri. You need to realize your power is so big gitu. Gua sampai sekarang harus belajar hal itu karena gue kayak, wow, gue bisa ngepost apa, orang nonton, orang bisa terima banget loh. Itu kekuasaan yang sangat, to be honest, sangat addicting, sangat ya orang tuh ya, ada sebuah quote di filosofi, absolute power corrupts absolutely. Bukan cuma di politik doang, bukan pemimpin doang. Content creator kalau merasa, aduh kekuasaan gue gede nih, ya lu akan menggunakan kekuasaan itu dengan tidak baik. PR bagi gue juga, sampai sekarang gue juga PR. Semoga semua content creator di luar sana realize your one content has such power and influence. Please use it as responsibly as you can. Itu sih pesan gue, cuma itu doang. It's hard, tapi ya itulah hidup, kayak nggak semua hal yang gampang itu yang baik. Kayak susah untuk bikin polarisasi musikal, DPR musikal Pak Jokowi itu susah, banyak waktu, duitnya habis. Tapi ya sometimes lu harus lakukan hal yang susah untuk sesuatu yang lebih dari lu gitu, untuk sesuatu yang lebih dari ego lu gitu. Gue juga egois, jujur. Gue nggak ngomong ini karena gue suci, nggak. Gue juga egois. Tapi terkadang ego kita tuh juga harus ditahan gitu, harus disadar gitu. With great power comes great responsibility. Tapi ya di luar dari content creator, with great power comes great responsibility itu lebih kepada capres sama para pemilih DPR dan DPRD gubernur lainnya kan. Itu kan bukan cuma mereka doang yang with great power comes great responsibility. Content creator juga gede loh sekarang loh.
Dan bukan cuma konten kreator, sorry, media. Gue gak akan lepas tangan. Jangan ini semua salah konten kreator dan tiktoker dan youtuber. Media, Apa kalau kata Andovi, jangan kayak pengoboran minyak ya? Iya. Wah tahu banget nih. Wow, itu kalau nggak salah podcast aku di Dedi kalau nggak salah quote aku yang ini, yang pengoboran minyak. Aku tuh ngomong kayak, look at the end of the day. Ini wah, the research ya lah, Pak Madu, wah ini bahaya nih, saya takut nih. Saya dulunya lawyer, jadi pasti background saya di riset. Di riset ya, dari tugas gue memang menelusuri informasi sekecil apapun. Betul. Wah bahaya. Sebelum lebih jauh, tapi Bapak dengerin Andovi nyanyi nggak? Jangan. Itu bro. Ya risetnya jauh lebih ini nggak? Kalau menyanyinya sih itu bisa diakali. Tapi kalau dia menari saya nonton. Bener sih. Ketika dia loncat di meja itu. Iya. Wah. Bagus banget. Di dokter musik apa? Nah intinya kalau ngomong soal analogi minyak, gue waktu itu ngomong kayak, yes manusia sekarang butuh energi minyak dan batu bara untuk hidup, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi at what cost kita harus memenuhi keegoisan kita? Apa costnya? Costnya adalah ya dunia kita hancur, right? Untuk short term gains kita akan melupakan dan menghilangkan long term effects and long term gain. Oke, di waktu singkat kita dapat energi. Alangkah indahnya kalau kita menarik sumber daya alam kita untuk kebaikan sekarang sambil menginvestasi untuk kebaikan jangka panjang. Jadi gue nggak bilang gue anti minyak, anti batu bara, tapi ada caranya kita menggunakan resource kita sedemikian rupa di mana untuk jangka panjang juga aman. Itu yang banyak orang yang. Dan sama kayak konten kreator, jangan lu mikirin, oke, gue bikin video ini dapat 10 juta views. Dampak 15 tahun kemudian apa? Kayak itu sih yang kira-kira bisa gini enggak kira-kira? Ya, coba. Bangsa ini bukan bukan pemberian dari nenek moyang kita. Betul. Tapi titipan dari anak cucu kita yang harus kita jaga. Betul sekali. Bener. Gini, gue gak punya anak. Kalian punya anak, gue gak punya anak, jadi gue gak bisa ngomong di level ini. Tapi if I had children, I want to have the best future for them. Ngapain kalau gue punya anak atau cucu, mereka tinggal di dunia yang nggak bekerja. Tapi titipan untuk anak cucu kita, I think that's a great quote. Walaupun gue belum punya anak, gue punya cucu. Jadi kalau bikin konten, jangan sampai konten itu merusak generasi berikutnya. Betul. Dan gini, I made mistakes. Gue di sini nggak. I made mistakes in my journey. You're allowed to make mistakes. PR terbesar kita lah bagaimana kita belajar dari kesalahan kita. Kalau lu sekali salah, 2 kali salah, lu terus ulang terus kesalahan lu, ya berarti lu ignorant. Berarti lu tahu, ya masa bodoh yang penting gue kaya. Tapi kalau lu salah sekali, 2 kali, 3 kali, terus lu belajar dari kesalahan itu, ya berarti lu mencoba menjadi manusia yang lebih baik. Gue juga mencoba, gue juga nggak lupa dari kesalahan kok. Jadi ya sama-sama belajar lah. Itu sih. Tapi kayak sebenarnya juga terkait dengan pemilu kita gitu ya Pak ya. Sebenarnya siapapun sebenarnya punya ya tanggung jawab untuk mengawasi itu. Nggak usah juga konten kreator ya, kan ya? Lu nggak usah menjadi konten kreator untuk menjawab semua. Bahkan sekedar pemilih pemula aja punya loh tanggung jawab itu gitu. Ya. Dan bagi para pemilih pemula yang kalian mau apatis dan golput, please. Gue tahu there's so much. Gue kalau nggak salah gue ingat 14 Februari itu hari Rabu. Gue sampai hafal harinya ya, hari Rabu. Tapi kan diliburin kan kalau nggak salah kan. Diliburin kan. Yang pentingnya tanggal merah ya. Gue tahu anak zaman sekarang ngapain gue gini. Gue I have so much better things to do. Gue bisa ke mall, gue bisa main ini, gue bisa mabar, main Mobile Legends. Gue paham. Tapi gini, PR-nya bukan di anak muda. Anak muda juga nggak salah. PR-nya bagaimana kita sebagai society membuat pemilu dan politik itu fun secara kultur dan budaya. Kalau, oke. Bisa gini, kalau. Oke. Ini anak-anak muda ini pengen bikin konten nih. Oke, ya. Tapi ada calon nih gue nggak suka, cuma gue harus bikin fair juga nih ngomongin media. Itu gimana tuh? Oke, kalau dari gue, lu bisa lakukan dengan 2 tahap. Gimana tuh? Menurut gue ya. 1, kalau lu emang nggak bisa fair, langkah berikutnya adalah transparansi. Ini menurut gue. Menurut gue kalau emang gue benci banget sama si A. Ya, misalnya ada 3 deh calon nih. ABC. Oh, maaf tiba-tiba lihat. ABC. Misalkan lu bikin konten tentang pemilu. Gini. Anak muda zaman sekarang, ini forgive my language, tapi ini bahasa anak muda zaman sekarang. They can smell through the bullshit.
Maafkan kata-kata gue itu bisa disensor. Gue lebih mending nonton konten kreator favorit gue dan ngomong, halo nama saya C. Kalian tahu ya, gue ngomong ini dengan dasar bahwa kalian tahu bahwa gue nggak suka sama paslon A. Gue udah transparan nih, gue fair. Jadi apapun yang gue ngomong sekarang, lu harus sadar, lu harus ngambil dengan a grain of salt. Itu kalau lu dengan cara transparan. Itu kalau lu emang nggak bisa adil, menurut gue ya, lu transparan aja. Tapi lu jangan ngomong kayak, gue bikin ini karena gue akan menjatuhkan ini, nggak juga. Transparan. Lu harus sadar nih kalau yes, gue nggak suka calon Z. Jadi please apapun yang gue ngomong, lu harus paham ini. Itu kan at least lu udah kasih operan lah. Ini gue udah ngomong ya, gue udah fair. Transparan. Nah, pertama, kedua, kalau lu emang tidak bisa adil karena apapun, tanyakan kepada diri lu sendiri, lu konten kreator nih, kenapa lu melakukan ini? Gini, gue nggak akan menyalahkan orang jikalau orang bikin konten, misalkan paslon Z pernah karena kebijakannya zaman dulu atau apapun zaman dulu telah membuat sesuatu dalam hidupnya, contoh keluarganya sakit, keluarganya apa, sehingga dia memvoice his or her opinion. Menurut gue itu fair. Tetapi kalau tujuan lu hanya untuk lagi rame nih, bakal dikomenin banyak orang, bikin yuk. Beda kalau lu emang gara-gara kebijakan calon Z 10 tahun yang lalu, keluarga gue ABCDE. Gue pengen ngomong ini karena ini keresahan hati gue. Go for it. Menurut gue itu hak lu sebagai rakyat Indonesia. Tapi kalau lu bikin konten, lagi seru nih debatnya nih, yuk kita masuk-masuk nih biar viewsnya banyak. Berkacalah kepada diri sendiri. Am I doing it because of that? Kalau lu bikin konten dari hati, kebetulan viewsnya banyak, ya udah. Itu sih selalu bercermin. Gue sama Kak Jo ketika kita bikin DPR musikal, bikin pensi Pak Jokowi, kita bercermin. Are we doing it because of satu paslon? Enggak. We're doing karena cerminan itu tuh penting, kayak kita tuh harus, dan ini bukan cuma soal politik, Kadang-kadang kan gitu, orang tuh gak suka karena fisiknya, karena gesturnya, padahal ide-idenya bagus. Ya, kalau itu sih ya. Atau karena keluarganya. Gitu. Ya. Itu jujur gue gak tahu jawabannya ya, karena itu emang berat. Itu emang banyak orang cuma gak suka karena paslon A karena gini. Dicari-cari lah bang. Dicari-carinya, ya. Kayak butuh kedewasaan dalam berpikir. Kalau gue milih calon bukan dari saranya, bukan dari dia apa nih, dia mukanya kayak gimana ini, paham? Tapi kan manusia emang bias ya, manusia emang tunggu, dia dulu SMA sama gue nggak? Kita nggak usah kita nggak usah Sarah deh, kalau Sarah kan tahu dalam nih. Kita langsung kayak dia dulu SMA sama gue nggak? Dulu dia, itulah manusia. Tapi emang butuh PR untuk gue nggak suka dia secara permukaan, tapi kebijakan dia soal lingkungan bagus ya. Emang butuh kedewasaan. Ternyata kebijakan dia soal selaras sama gue ya, tapi susah untuk nyampe titik itu. Emang tapi nggak usah lah, jangan main fisik guys. Kalau dari gue, aduh please jangan main fisik, jangan main sara, jangan main pilih dari apa sih kebijakannya gitu. Kalau pakai konsep gitu, jadi mungkin lu pakai konsep ini, lu nggak cocok sama penyanyi yang satu ini, tapi tetap lu suka lagunya malam ini. Gue tuh selalu pakai contoh Ahmad Dhani ya, guys. Ahmad Dhani is a legend. Menurut gue Ahmad Dhani is a legend. Kayak terlepas dari apa yang dilakukan di kehidupan politiknya, mungkin gue setuju atau gak setuju, tapi gue bisa membedakan Ahmad Dhani sebagai legenda musik Indonesia. Kedewasaan kita dalam berpikir. Itu kedewasaan dalam berpikir. Ya gue akan selalu nyanyi bertepuk sebelah tangan kalau gue lagi heartbroken, kayak karena emang tuh dia emang jenius. Tapi kebakaran Indonesia nggak sama memisahkan kan, kayak karena dia dulu ini gue nggak, menurut gue ya Ahmad Dhani is a legend. Tapi kayak butuh proses gak sih untuk bisa sampai ke kedewasaan berpikir sampai sekarang pun lagi sebagai content creator butuh proses banyak. Gue butuh waktu 5 tahun untuk menyampai titik ini loh. Gue 10 tahun butuh 5 tahun untuk sampai tahun. Emang butuh proses. Jadi hafal semua lagu galau itu. Lumayan. Terima kasih Ahmad Dhani. Dewa 19 tuh genius. Gua sayang banget gue gak nonton konser mereka kemarin di Jis. Gue pingin banget. Gue gak nonton. Tapi emang beberapa lagu juga dinyanyikan kalau kita kumpul keluarga ya. Iya, benar. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Boleh. Untuk sesi ini. Iya. Harapan untuk pelaksanaan pemilu 2024 mendatang apa? Oke.
harapan plus bagaimana kita mendapatkan mawar-mawar baru. Wih, itu referensi DPR Musikal, silakan nonton DPR Musikal. Jadi gini, harapan gue gini, ada jawaban yang sangat-sangat biasa, tapi emang ini bukan jawaban biasa, emang ini jawaban yang seharusnya. Harapan gue pemilu ini berjalan dengan damai dan lancar. Lancar dan damai. Oke, karena kalau kita belajar dari pemilu-pemilu gini, kita perluaslah referensi kalian. Dunia ini bukan cuma Indonesia. Kita lihat pemilu di Brazil. Kita lihat pemilu-pemilu di luar negeri. Abis pemilu banyak orang nggak terima sama hasilnya loh. Dan terjadilah riot kanan kiri. Gue berharap damai. Ingat, kita tuh satu saudara. Kita pasti berbeda pendapat. Kita adalah orang Indonesia. Itu pertama. Jadi harapan gue damai, lancar. Udah please, damai dan lancar gitu. Dan harapan gue votingnya, yuk semua orang voting. Terserah lu mau voting siapa, gue gak peduli. Lu voting aja. Bagaimana cara kita mendapat mawar berikutnya? Gini ya, gue sadar gue sama Kak Jo gini karena orang tua kita. Tapi gue sadar gue juga itu sebuah privilege yang sangat besar. Gak semua orang bisa hidup dengan orang tua yang mendidik integritas dalam anak-anaknya. Jadi gue sadar banget, gue privilege banget dalam segi itu. Gue benar-benar berharap anak muda zaman sekarang itu sadar bahwa hidup, dan menurut gue Gen Z jauh lebih baik soal ini daripada generasi milenial ke atas. Karena Gen Z sekarang peduli soal lingkungan, peduli soal social justice gini. Tapi menurut gue untuk mendapat mawar berikutnya, lu tuh harus sadar bahwa kebahagiaan atau kesuksesan yang lu capai itu bukan cuman dari diri sendiri, tapi bagaimana ini mengefek orang-orang di sekitar lu. Sekaya apapun lu, sesukses apapun lu, kalau orang-orang di sekitar lu itu sengsara, apakah lu benar-benar sukses? Itu pertanyaan yang gue tuh selalu pingin. Oke, lu sukses, oke lu mobil 6, rumah 10. Tapi tetangga, orang-orang di sekitar lu susah. Are you really successful? Apakah kita harus mengganti definisi sukses dalam hidup? Menurut gue kayak, gue tuh selalu ngomong ini sorry ya kalau contohnya agak keras, tapi gini, gue jauh lebih hormat dan respect sama orang yang jualan buah di pinggir jalan, jual makanan, tapi menafkahi keluarganya dan dia live by sederhana, daripada koruptor yang korupsi 500M atau apapun duitnya. Mindset kita sebagai society adalah lu keren karena lu kaya, lu rumah lu bagus. Ini salah satu mindset lu adalah lu keren karena lu berintegritas, lu keren karena lu jujur. Kenapa gue ambil contoh tukang buah? Karena mama sering banget ngomong kayak di Depok Timur, dia tuh tukang buah itu, dia kerja dengan jujur, dengan baik, integritas untuk menafkahi keluarganya. Dan buah-buahnya juga enak btw. Emang untuk mendapatkan mawar berikutnya, emang lu tuh sadar lu tuh keren kalau lu berdampak. Lu tuh keren bukan karena lu bisa, apalagi kalau lu kaya dan berdampak ya, plus point kalau lu dampak dan lu juga sukses. Emang susah sih, emang susah karena sorry gue going on terus ya, silakan dipotong ini dan dipotong-potong. Sosial media sekarang meng-highlight hal-hal yang superficial gitu. Sosial media itu apa-apa kayak, lihat gue sekarang mobil gue 6, rumah gue 10, gue liburan ke luar negeri, tas gue elf. Kapan sih sosial media kayak, lu tau gak grup yang di TikTok yang bersihin sampah, Pandawan Pandara? Oh iya. Itu keren man. Itu grup di TikTok yang 5 anak muda yang bersihin. Tapi orang sekarang nggak lihat mereka, mobil lu apa, rumah lu apa, lu net worth lu apa? Gila men, lu keren men, konten lu membersihkan sampah. Dan itu bukti loh, itu viral dan works loh. Itu bukti bahwa konten yang baik, yang berimpactful. Baik subjektif. Bagi banyak orang Prabowo Jokowi nggak baik, whatever. Tapi impactnya ada. Nah, jadi konten-konten si grup, gue selalu ngomong apa grup Panda, iya itu. Grup treatment, please gue butuh lebih lagi TikTokers kayak mereka tuh keren banget gila. Dan jujur harusnya pemerintah memfasilitasi mereka, jujur ya. Karena gue merasakan betapa susahnya menjadi konten kreator dan tanda kutip bikin konten-konten berimpact, terus nggak ada yang lihat kita. Susah juga gitu. Jadi ya bagi konten kreator di luar sana yang berimpactful, please jangan menyerah, semangat ya.
Tetap ada. Ya. Hobi harus tetap disalurkan. Ya tapi emang mindset gak sih? Mindset yang harus dirubah semua lapisan masyarakat, mau dari konten kreatornya, kita sebagai netizen, semua dari mindset gitu. Iya. Dan kalau kita tarik lagi mindset tuh dibangun gimana? Lewat pendidikan. Lebih deep lagi kan? Mungkin nanti kita ada episode selanjutnya sama kayak gitu ya. Itu beda lagi ya. Ya, Andovi, thank you so much untuk waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you so much. Bawaslu Provinsi Banten di sini, apa yang disampaikan semoga bisa memberikan. Betul, ini sorry memotong. Ini podcast pertama gue diundang dari instansi manapun di Indonesia. Ya. Gue udah podcast tanda kutip swasta, swasta itu berarti private sering ya, tapi podcast dari instansi, walaupun kalian jatuhnya lembaga pemerintahan, yang independen bukan ya. Tapi ini pertama kali, jadi thank you, kayak Bawaslu Trailblazer KIK, thank you Pak Badru, terima kasih banyak. Pesen nih, semoga nggak cuma di sini, tapi di tempat-tempat lain, karena energi positif Andovi ini menurut aku perlu disalurkan gitu. Terima kasih. Bawaslu, semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan energi positif untuk demokrasi di Indonesia. Amin. Sangat positif apa yang disampaikan, dan juga terima kasih untuk Pak Badrul. Terima kasih udah banyak. Menemani kita para muda-muda di sini. Semoga bisa tambah awet muda. Enggak, justru bergaul sama yang muda tambah awet muda. Gitu loh Pak. Udah muda. Seumuran beda 10 tahun aja kan ya. Ada kan jiwanya, kita jiwa. Oke. Sahabat Bawaslu, terima kasih udah menyaksikan podcast Bawaslu Provinsi Banten hari ini. Jangan lupa terus pantengin podcast Bawaslu Provinsi Banten supaya nggak ketinggalan nih episode menarik lainnya. Sekian dari kami, saya Ika pamit. Badrul Munir pamit. Dan juga Andovi Lopez pamit. Dari podcast Bawaslu Provinsi Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi. Dadah.